Kalau orang tersebut ditakdirkan oleh Allah akhir hayatnya baik, akhir hayatnya selamat, akhir hayatnya husnul khotimah, maka Allah mudahkan ia melakukan kebaikan. Allah buat ia senang melakukan ketaatan amal soleh. Ia tidak suka kebatilan, ia tidak suka kemungkaran, dan dia akan menempuh jalan-jalan orang yang akhir hayatnya baik, akhir hayatnya husnul khotimah. Alhamdulillah biqauli wal ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu wa habibuhu. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah, atau kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Al-Mughirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Selain itu, mudah-mudahan hadirnya kita di sini di masjid yang kita cintai dan kita makmurkan ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsanal wudu'a. Barang siapa yang berwudu lalu ia membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya. Dalam riwayat lain, man tatahhara, barang siapa yang bersuci, mandi. Tsumma atal jum'ah, lalu ia mendatangi ibadah salat Jumat, fastama'a, lalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib, wa ansata, dan diam, tidak melakukan hal yang sia-sia, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu thalathati ayyam, maka kesalahannya, dosa-dosa kecilnya diampuni sampai Jumat berikutnya, ditambah dengan 3 hari setelahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan mulia, bulan istimewa, bulan agung, bulan terakhir daripada bulan Qamariyah atau Hijriyah, yaitu bulan Dzulhijjah. Kita boleh mengatakannya Dzulhajjah bi fathil ha. Tetapi kata Imam An-Nawawi, lughah yang masyhurah bi kasril ha, Dzulhijjah. Sebagaimana sebuah syair, wa fatha qafi qa'datin qad rajjahu wa kasra ha'i hijjatin qad sahhahu. Adapun Dzulqa'dah lughah yang masyhurah bi fathil qaf, tetapi tidak apa-apa kita menyebutnya Dzulqi'dah. Adapun Dzulhijjah lughah yang masyhurah, yang afsah, yang fasih,
yang sering digunakan oleh orang Arab bi kasril ha, Dzulhijjah, tetapi tidak apa-apa kita menyebutnya Dzulhijjah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulhijjah merupakan bulan kedua dari urutan bulan haram. Bulan haram ada 4, Dzulqa'dah, dilanjut Dzulhijjah, kemudian Muharram, 1 bulan terpisah, Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab yang berada antara bulan Jumadal Akhirah dengan bulan Sya'ban. Kenapa bulan Dzulhijjah ini atau keempat bulan ini disebut bulan haram? Kata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, karena semua amal yang dilakukan di dalamnya, kata beliau, dilipat gandakan. Amal soleh sekecil apapun dilipat gandakan pahalanya, amal salah sekecil apapun dilipat gandakan siksanya, azabnya. Karena itu para ulama menganjurkan kepada kita ketika memasuki bulan-bulan haram ini untuk memperbanyak amal soleh, berupaya tidak melakukan amal salah. Selain itu, ada beberapa keistimewaan yang ada di dalam bulan Dzulhijjah ini. Pertama, amal soleh yang dilakukan di dalamnya itu paling disukai, paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di 10 pertama dari bulan ini. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada amal soleh, tidak ada hari yang amal solehnya paling disukai, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selain amal soleh yang dilakukan di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Ini keistimewaan pertama. Karena itu sekecil apapun amal soleh, amal baik, amal ketaatan yang dilakukan di 10 pertama ini, itu amal merupakan amal yang disukai, dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, pada bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan agama kita. Turun ayat, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini, kata Allah, telah aku sempurnakan agamamu, yaitu agama Islam. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan atas kamu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha, aku telah rela agama Islam merupakan agama kalian. Ayat ini turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji wada tahun ke-10 Hijriah, dan tentu turun pada bulan Dzulhijjah. Karena itu ada seorang ulama Yahudi mengatakan kepada Al-Faruq Sayyiduna Umar ibn Khattab, "Aku tahu," kata beliau, "ayat ini turun pada bulan Dzulhijjah, yaitu ayat Al-Yawma akmaltu. Seandainya," kata ulama Yahudi ini, "ayat ini turun di agama kami, maka akan kami jadikan hari turunnya merupakan hari raya besar, saking bersyukurnya mereka terhadap disempurnakannya agama ini." Abdullah ibnu Umar, Sayyiduna Abu Hurairah, ketika memasuki 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah ini, berkeliling ke pasar-pasar seraya mengajak orang-orang yang ada di pasar untuk memperbanyak takbir, Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, sampai ke tanggal 10 Dzulhijjah. Fa'aksiru fiha at-tahlil wat tasbih wat tahmid wat takbir, dan seterusnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga diistimewakan pada bulan ini dengan adanya puasa Arafah.
Puasa Arafah merupakan puasa sunnah yang lebih baik daripada puasa Asyura, karena sebabnya kesalahan-kesalahan kita selama 2 tahun diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang memiliki kemampuan untuk ibadah haji, dipersilahkan melakukan ibadah haji. Bagi yang diberikan kelebihan harta untuk berkurban, berkurbanlah, karena ini bulan merupakan bulan istimewa yang amal soleh dilakukan di dalamnya dilipat gandakan pahalanya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mengapa harus ada bulan haram? Mohon maaf, keimanan manusia ini ibarat roda yang berputar. Terkadang putarannya lambat, terkadang putarannya cepat. Begitupun keimanan, kebaikan manusia. Terkadang kebaikan ibadah itu dilakukan dengan semangat, terkadang dilakukan dengan malas. Pada bulan Ramadan kita mampu menghatamkan Al-Quran berkali-kali, tetapi di luar bulan Ramadan tidak pernah hatam sama sekali. Sore hari baik, pagi hari udah tidak baik lagi. Pagi hari dermawan, sore hari sudah pelit lagi. Begitulah keimanan manusia, yazid naik, wayankus turun. Karena itu dengan adanya bulan-bulan haram ini, kita diingatkan, dicas agar selalu berada dalam kebaikan, selalu berada dalam amal soleh, selalu berada dalam ketaatan. Kalau kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan kita, insya Allah selamat. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Siapa yang amal baiknya, amal solehnya lebih banyak, lebih berat ketika nanti ditimbang di mizan daripada amal salahnya, amal buruknya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya di surga. Sebaliknya, na'udzubillah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang amal salahnya, amal buruknya lebih banyak, lebih berat daripada amal baiknya, amal solehnya, terpaksa tempatnya di neraka hawiyah. Terakhir, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, bukankah keadaan kita di akhir hayat ini sudah ditentukan oleh Allah, apakah baik atau buruk, apakah celaka atau selamat, apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah? Begitupun keadaan kita, tempat kita di akhirat, apakah surga atau neraka? Betul kata Rasulullah. Kemudian sahabat menjawab, lalu buat apa kita beramal, capek-capek beramal soleh, siang malam, jamaah, qiyamul lail, tilawah Quran, sedekah, untuk apa? Toh sudah ditentukan akhir hayat kita, apakah baik atau buruk, apakah su'ul khotimah atau husnul khotimah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jangan berpikir seperti itu, jangan bertanya seperti itu. I'malu, kata beliau, beramal saja, perbanyak amal soleh, jauhi amal salah. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu, karena segala sesuatu itu dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuknya. Kalau orang tersebut ditakdirkan oleh Allah akhir hayatnya baik, akhir hayatnya selamat, akhir hayatnya husnul khotimah, maka Allah mudahkan ia melakukan kebaikan. Allah buat ia senang melakukan ketaatan amal soleh. Ia tidak suka kebatilan, ia tidak suka kemungkaran, dan dia akan menempuh jalan-jalan orang yang akhir hayatnya baik, akhir hayatnya husnul khotimah. Tetapi sebaliknya, apabila Allah takdirkan orang tersebut akhir hayatnya celaka, akhir hayatnya su'ul khotimah, maka Allah mudahkan baginya melakukan keburukan. Gak senang dengan kebaikan, susah diajak kebaikan, dan dia akan melakukan atau menempuh jalan-jalan orang yang akhir hayatnya su'ul khotimah, akhir hayatnya celaka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu wa habibuh.
أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ثبت إيماننا وثبت إسلامنا وثبت إحساننا وارزقنا الاستقامة في العبادة والعلوم النافعة والأولاد الصالحة والأرزاق المباركة والأعمار الطويلة في طاعتك يا الله والأعمال المقبولة وحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة